Halo teman-teman semuanya, selamat siang dimanapun kalian berada. Jadi pada siang kali ini kebetulan saya tidak ada kerjaan dan juga tidak ada kegiatan di rumah, sehingga saya memutuskan untuk sedikit melepas penat dengan motoran. Kali ini rute kita menuju Majalengka Kota. Berangkatnya tadi dari rumah. Nanti kita di sana sambil nyari makanan juga karena kebetulan belum makan. Jadi ya kita riding santai aja sambil menikmati suasana. Tapi untuk siang kali ini belum ada tanda-tanda hujan ya, karena di belakang sana pun langit-langit masih cerah, belum terlihat mendung. Tapi kita nggak tahu di daerah sana ada hujan atau enggak. Tapi dilihat dari warna langit sih masih biru cerah lah, jadi tidak ada mendung-mendung kayak gitu. Oke, kemudian kita bahas apa lagi kira-kira? Mungkin ke apa? Ke setup vlog mungkin ya. Jadi awal-awalnya saya itu sering menggunakan apa namanya di sini tuh bracket buat di helm gitu ya, buat si apa action camnya. Cuman itu terlalu tinggi, jadi si bagian depan ini nggak terlalu terlihat banyak sekali gitu. Jadi kurang lah sudut pandangnya, kurang lebih segitu guys. Nah, jadi saya sekarang mau mencoba menggunakan strap di dada ini, yang nantinya akan saya gunakan untuk perpindahan kamera dari sini dan juga di depan, agar tidak terlalu membosankan guys, seperti itu. Kemudian saya juga kemarin telah membeli two crab dari Telesin ya. Lumayan terkenal juga, soalnya Telesin banyak sekali memproduksi alat-alat untuk menunjang kebutuhan vlog, khususnya motovlogger guys, kayak gitu. Ya kurang lebih itu aja sih. Kemudian saya juga menggunakan mini tripod dari Takara kalau nggak salah, dari Takara, dan lumayan bagus, stabil juga dipasang di motor menggunakan untuk wrap dari Telesin. Dan ini hasil gambar yang dihasilkannya seperti ini, lumayan stabil lah ya. Dan mungkin itu aja ya yang kita bahas kali ini. Nanti kita lanjut perjalanan lagi dan saya akan memindahkan kamera dari depan ke dada saya, ke strap ini. Nah guys, kurang lebihnya seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan strap di dada, lumayan lah ya, spion kanan dan kiri terlihat, dan ke depan juga masih ada pandangan. Dan strap pun ini tergolong murah lah, tidak terlalu mahal gitu, masih di bawah sekitar 40 ribuan. Dan menurut saya ini cukup worth it buat teman-teman pakai untuk membuat video vlog teman-teman, karena emang pas di dada dan pandangan pun ke depan terlihat sangat-sangat luas dan jelas. Tapi balik lagi terhadap lensa action cam teman-teman. Kalau misalkan emang lensanya wide, ultra wide, itu masih bisa kelihatan dengan jelas gitu. Kemudian apalagi kita bahas mengenai pemberangkatan kita ke Bromo ya. Jadi rencananya nanti akhir bulan kita akan gas ke Bromo. Kita akan touring tipis-tipis. Nah, kalau kemarin ke Jogja kan saya solo touring guys. Nah sekarang insya Allah nanti ke Jawa Timur itu tidak solo touring, melainkan nanti kita bersama 2 orang teman saya, yang nantinya kita akan riding tipis-tipis dari Jawa Barat menuju Jawa Timur. Dan setelah saya cek-cek, estimasi waktunya itu sekitar 12 jam untuk sampai ke daerah Malang, Jawa Timur, kayak gitu. Terus mungkin persiapannya ya balik lagi ya, yang paling pertama itu ya motor sendiri, karena kan motor itu yang kita gunakan untuk berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jadi harus benar-benar prima kondisinya dan tidak ada hal-hal yang nantinya trouble di jalan. Jadi benar-benar kita harus prepare untuk motor agar perjalanan kita itu mulus untuk motornya ya. Balik lagi kalau untuk keselamatan ya kita juga harus hati-hati. Kemudian kita juga senantiasa harus berdoa kepada Sang Kuasa agar kita selalu diberikan kemudahan dan keselamatan, terutamanya dalam perjalanan nanti kita touring. Kemudian untuk baju ya, biasanya kalau baju itu saya bawanya sedikit sih, karena nanti kalau misalkan kita di penginapan itu kita masih bisa nyuci baju. Tapi tergantung, balik lagi sih teman-teman. Kalau misalkan emang teman-teman tergolong orang yang emang malas nyuci seperti saya, kadang saya juga malas nyuci gitu.
kalian boleh bawa baju secukupnya gitu. Kayak misalkan nanti teman-teman planning touringnya itu sekitar 3 harian misalkan. Nah nanti teman-teman bisa bawa kurang lebihnya 3 sampai 4 pasang baju. Dan saran saya untuk touring di musim hujan ini, teman-teman pakai baju yang sekiranya bisa cepat kering gitu. Kayak misalkan dari bahan jersey, terus misalkan celananya juga dari bahan yang waterproof juga boleh, yang sekiranya nanti kalau misalkan kena angin tuh bisa cepat kering. Karena kalau misalkan di musim hujan ya teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan jeans kemudian kemeja segala macam itu, ya menurut saya sendiri itu kurang nyaman. Apalagi nanti kalau misalkan kena hujan basah dan keringnya itu lumayan membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti itu guys. Tapi balik lagi lah, untuk kenyamanan itu kita sendiri yang ngerasain, kemudian kita juga yang bisa merasakan ya. Jadi itu tinggal disesuaikan aja sama teman-teman agar nantinya perjalanan touring teman-teman itu lebih enak dan nyaman. Seperti itu guys. Ya, nanti kita lanjut perjalanannya karena bingung saya mau ngomong apa lagi. Tidak ada topik lagi ternyata. Dan kita lanjut perjalanannya sekarang. Kayaknya ini ada renovasi jalan ya, perbaikan jalan. Karena di sini kondisinya tidak ada aspal sama sekali. Kayaknya sedang ada perbaikan. Di depan juga banyak petugas-petugas yang sedang memperbaiki jembatan yang rusak. Jadi kita harus hati-hati dan pelan-pelan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Berhubungan di sana satu arah, jadi kita satu persatu. Ketika dari bagian barat ke sini, maka kita harus berhenti dulu. Jadi gantian gitu. Karena emang hanya terbuka satu lajur saja di depan. Oke guys, jadi sekarang kita sudah sampai di Kecamatan Sukahaji. Tepatnya di daerah Desa Pelabuhan kalau nggak salah ya. Soalnya lupa juga. Karena saya itu orang Majalengka asli sebenarnya. Cuman kalau untuk ke daerah Majalengka kota itu jarang. Karena ya mau ngapain juga gitu. Kalau misalkan nggak ada keperluan, ya kayak sekarang aja kita kan ke Majalengka kota karena gabut, tidak ada kegiatan gitu. Jadi kita sekali-kali lah menikmati suasana Majalengka yang adem, damai, dan suasananya itu bikin candu, luar biasa. Untuk waktu jarak tempuh sendiri, kalau dari rumah saya ke Majalengka kota itu sekitar 30 sampai 40 menit lah kurang lebihnya ya. Karena kan kita tidak tahu waktu pastinya berapa, soalnya kan kita nggak tahu di jalan ada kendala atau tidak. Ya semua orang juga berharap kalau misalkan mau berpergian kemana-mana ya tanpa terkendala ya. Cuman balik lagi, kita hanya cuman bisa berdoa kemudian berusaha ya. Yang menentukan ya yang Maha Kuasa nantilah, seperti itu. Kita sudah sampai di daerah Sukahaji nampaknya ya. Ini kita berada di Yonif 321 di depannya. Dan Yonif 321 ini wilayahnya cukup luas ya, karena dari ujung sana sampai ujung sana masih wilayah Yonif 321 Majalengka. Dan dari sini ke Majalengka kota kurang lebih sekitar 20 menit sampai 15 menit mungkin ya. Karena di depan juga nanti kita udah masuk ke wilayah Cigasong, kayak gitu. Untuk lalu lintas di Majalengka sendiri menurut saya ya untuk sekarang ini ya ramai, lancar gitu. Tidak ada kemacetan yang benar-benar macet. Ya wajar aja lah gitu. Karena kan Majalengka bukan tergolong kota-kota besar juga. Masih tergolongnya kabupaten, ya kabupaten biasa gitu, yang mobilitasnya itu tidak terlalu tinggi. Mungkin tinggi tapi ketika hari-hari tertentu. Jadi kita tidak bisa pukul rata lah. Jadi kadang ramai kadang enggak, seperti itu.
Kemudian di Majalengka juga banyak sih wisata-wisata yang bisa teman-teman kunjungi. Kalau misalkan ke Majalengka nanti bisa kontak-kontak aja lewat komen ya. Barangkali teman-teman mau touring ke Majalengka dan mau singgah di Majalengka gitu. Karena banyak wisata-wisata yang bagus sekali kalau di Majalengka guys. Salah satunya itu yang paling terkenal itu adalah Teras Ring Panyaweyan. Teras Ring Panyaweyan sendiri itu berada di Kecamatan Maja kalau nggak salah ya. Nanti tolong koreksi. Tepatnya itu di Desa Argapura atau di mana ya. Pokoknya Panyaweyan tuh bagus. Apalagi kalau misalkan emang lahannya itu sedang hijau. Jadi benar-benar memanjakan mata dan ya luar biasa guys pokoknya. Majalengka itu indah banget, yakin. Bener asli Wak, gak bohong. Nanti kalian kalau misalkan mau touring kontak-kontak saja lah. Awak nih asli Majalengka, jadi nanti bisa kontak-kontakan kita. Dan di depan itu kayaknya sudah masuk ke Kecamatan Cigasong ya. Dan kayaknya daerah sini juga sudah masuk Cigasong sih. Kita agak cepat sedikit, kita salip karena belakang kita mobil-mobil. Ya, di depan adalah perempatan Cigasong, lampu merah dengan tugu mangganya atau apa itu ya. Koreksi kalau salah guys. Kayaknya mangga atau apel itu ya. Dan kita sudah masuk ke wilayah Kota Majalengka. Jadi jarak tempuhnya itu sebenarnya lumayan cepat ya, karena emang tidak ada kendala dan tidak ada kemacetan juga, sehingga kita enak berada di jalannya dan lalu lalang pun jarang gitu untuk orang-orang lewat gitu. Karena yang seperti saya bilang tadi, Majalengka tuh kadang-kadang rame, terus kalau misalkan kadang kurang rame ya kurang rame juga. Sebenarnya tergantung terhadap hari-harinya sih. Biasanya kalau rame tuh weekend ya pasti semua daerah juga kalau misalkan weekend tuh rame karena banyak orang-orang yang pergi berlibur, terus pergi menenangkan pikiran gitu kan. Karena di weekend kan rata-rata orang-orang itu libur ya, walaupun gak semuanya libur. Kadang ada beberapa orang juga yang meski harus kerja, contohnya seperti saya. Jadi ya menyesuaikan lah. Kita berhenti dulu di depan lampu merah, pelan kan kita sebagai warga negara yang baik harus patuh terhadap aturan yang sudah diterapkan. Di depan lampu hijau, kita langsung maju saja, tidak perlu menunggu. Dan di depan sana itu ada sport center guys, yang biasanya kalau tiap sore itu ada yang main basket, ada yang main skateboard juga gitu ya. Nah, posisinya itu di sebelah sini, sebelah kiri ya, bisa terlihat. Nah, ini adalah Pendopo Majalengka yang sekarang dijadikan sebagai creative center ataupun bisa juga dipakai buat olahraga. Seperti itu guys. Dan di depan sana kita sudah sampai di alun-alun Majalengka. Cepat ya kita menuju ke kota Majalengka ini. Dan ini juga udah lampu hijau, jadi kita langsung maju saja. Di depan itu alun-alun Majalengka guys. Dan tepat di sebelah kanannya itu ada gedung DPRD Kabupaten Majalengka. Nah, mana gedung DPRD itu di depan ya. Nah, ini di sebelah sini gedung DPRD dan ini adalah alun-alun Kabupaten Majalengka sebelah sini. Dan kita akan lanjut ke daerah bundarannya atau ke daerah Munjul ya. Kita gas. Di sebelah kanan kita itu adalah lapangan GGM di daerah sana ya. Dan di sini juga ada Universitas Majalengka atau sering disingkatnya UNMA. Kita masih tetap lanjut di depan. Kita akan menuju ke Munjul, yang nantinya ada bola besar gitu, bola-bola kayak di Singapura gitu ya. Dan di sana sebagai ikonik kota Majalengka. Kita menuju sana. Nah, dari sini sudah mulai terlihat ya. Jadi di depan itu ada bola dunia yang besar
Dan di sini ramai guys, banyak mobil kayaknya. Ini deh, apa orang tua yang menjemput anak-anaknya sekolah, karena di situ ada sekolah juga. Jadi ngejemputlah orang tua mereka. Nah, bola dunia itu di sini. Ini dia sebagai simbol atau ikonik kota Majalengka. Nah, sebelah sini. Bagus ya. Kita akan muter dulu ke sini. Dan kita balik lagi ke sana ya. Gabut juga ternyata. Wah. Kita ke arah mana nih enaknya? Atau kita ke Taman Sejarah dulu gitu? Kita putar balik dan kita nanti ke Taman Sejarah. Dan kita akan mampir sejenak di Taman Sejarah. Jadi kita ambil kiri sekarang. Dan di depan udah ada Taman Sejarahnya. Tapi kita lihat bisa parkir atau enggak ya untuk motor. Kita muter dulu ke arah Sidamukti. Di depan kita putar balik dan menuju ke Taman Sejarah. Kita putar balik di sini. Kita putar balik dan kita mampir di Taman Sejarah sejenak. Ya, kita berhenti dulu di sini guys, di depan ya. Mungkin boleh sih, kayaknya sih ya. Kita nggak tahu boleh berhenti atau tidak. Nah, jadi sekarang kita sedang berada di Bundaran Majalengka, Muncul, dan di sana adalah Taman Sejarah. Dan itu ada ukuran-ukuran khas wayang gitu ya, batik wayang. Dan di sana adalah bola dunia yang berada di Bundaran Muncul Majalengka. Dan di sebelah sana ada Taman Dirgantara yang ada pesawatnya gitu. Ya, nyaman ya, karena sudah lama juga kita tidak ke daerah Majalengka kota. Dan ya, capek guys. Kita ngomongnya asbun aja ya. Karena bingung mau ngomong apa. Mungkin habis dari sini kita langsung nyari makan dulu, karena emang lapar, tidak ada energi kita. Tergolongnya ini untuk kota ya, adem sih guys, oksigennya enak. Cuman sangat disayangkan banyak beberapa fasilitas yang emang harus diperbaiki ya. Itu mungkin bisa menjadi evaluasi untuk Pemda Majalengka. Ya, karena kalau misalkan daerah kita mau maju ya, kita harus benar-benar sama-sama menjaga. Karena di bagian sana juga di Taman Sejarah tuh banyak fasilitas-fasilitas yang rusak. Entah ini disengaja atau nggak disengaja, kita kurang tahu. Tapi alangkah baiknya kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga Majalengka yang baik juga harus sama-sama menjaga agar nanti kedepannya bisa tercipta Majalengka Langkung Sae, kalau slogan bupatinya itu. Ya, mantap. Kita lanjut nyari makan. Gas.